seberapa besar cinta Presiden Prabowo untuk Aceh saat ini, sehingga beliau untuk kedua kalinya berkunjung ke Aceh, meninjau langsung ke tempat pengungsian dalam musibah banjir di Aceh. Dan seberapa besar keinginan rakyat Aceh untuk merdeka atau berpisah dengan NKRI. Teman-teman sekalian, kemarin Presiden Prabowo berkunjung untuk kedua kalinya ke Birun, Aceh tepatnya. Apa yang terjadi dengan Presiden Prabowo sehingga berkunjung untuk kedua kalinya, teman-teman? Mari kita bahas dalam video kali ini. Kalian tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Karena ini menyangkut tentang masalah rakyat Aceh yang ingin merdeka. Jadi, tonton sampai habis. Kalian subscribe video ini. Oke? Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Teman-teman sekalian, kemarin kita melihat Presiden Prabowo Subianto langsung terbang ke Birun, tempat kejadian longsor yang dimana di tempat itu terputusnya jembatan. Nah, beliau bahkan makan di tempat pengungsian, makanan di tempat pengungsian. Ini kan luar biasa. Menyantap tongkol, ikan tongkol yang dimasak oleh pengungsi. Ini membawa semangat baru bagi rakyat Aceh yang lagi dilanda musibah. Artinya orang nomor 1 di Indonesia turun langsung meninjau, bahkan melihat-lihat, anak-anak pun dicium, ya kan? Jadi apakah ini bentuk rasa peduli dan cinta Presiden Prabowo kepada Aceh? Apakah benar jika Aceh sangat memprioritaskan Aceh? Artinya Aceh dinomor satukan saat ini. Di mana video-video saya sebelumnya saya mengatakan Presiden Prabowo begitu peduli kepada Aceh sebelum musibah banjir. Kenapa? Karena Aceh mendapat otonomi khusus. Ada dana tambahan dan otonomi khusus ini didapatkan oleh daerah lain. Maka di 2026 Presiden Prabowo memberi 10 triliun lagi. Ini sebelum peristiwa musibah banjir. 2 triliun untuk para kombatan GAM yang dulu pernah berperang, ya kan? Jadi 2 triliun untuk kombatan GAM. Dan tiba-tiba banjir datang melanda. Apa yang terjadi? Presiden Prabowo terjun langsung ke Aceh, dimulai dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, langsung ke Aceh. Tapi agenda beliau mungkin harus kembali ke Jakarta, karena ini kan Indonesia besar, teman-teman. Ya, jadi di sini kita membahas apakah benar Presiden Prabowo betul-betul mengistimewakan Aceh. Silakan berkomentar, teman-teman. Kalau saya melihat di sini kita harus mengakui bahwa Presiden Prabowo betul-betul peduli prioritas kepada Aceh. Dia untuk kedua kali terbang, ya kan, bertemu dengan gubernur, memeluk gubernur, ya kan, yang lagi lelah-lelahnya gubernur. Kita lihat kan gubernur Aceh, dia begitu nggak ada berhenti sampai di titik darah penghamisan, sampai mati. Kita bantu rakyat. Tidak boleh ada lagi barang-barang yang dinaikkan harga, kita proses nanti. Dan langsung Presiden Prabowo turun, melihat langsung jembatan yang lagi dibikin. Beliau di depan anak buahnya ada kasat, ini jembatan kapan siap? Nah, lampu ditunjukkan kepada Menteri Bahlil. Artinya apa? Dia langsung turun tangan untuk Aceh. Apakah berbeda dengan 2 provinsi lain? Di sini kita lihat ada perbedaan. Bahkan ketika malam itu, ya kan, Presiden Prabowo duduk, melakukan rapat terbatas di Aceh. Ini Presiden melakukan rapat terbatas di Aceh dalam situasi lagi musibah. Dan di situ banyak permintaan dari Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Kalian ingat kan, Menteri Dalam Negeri yang diberikan penghargaan oleh Wali Nanggro itu hari. Kalian pasti ingat tuh.
Wali Nanggro memberi penghargaan untuk Mendagri Tito Karnavian. Dan di sini kita lihat Pak Mendagri benar-benar tinggal di Aceh. Lama di Aceh dalam musibah ini. Jadi teman-teman, kita lihat 2 triliun permintaan Mendagri untuk setiap kabupaten. Tapi Pak Prabowo mengatakan langsung di depan media, ya kan, terbuka 4 triliun, 2 kali lipat. Bukankah ini sebagai bentuk cintanya Prabowo kepada Aceh? Karena ini bicaranya di Aceh, teman-teman. Mungkin kabupaten lain juga sama mendapatkan. Jadi, teman-teman, kita ke topik kedua. Seberapa besar, seberapa banyak keinginan rakyat Aceh untuk merdeka? Saya rasa, teman-teman, semua rakyat Aceh ingin merdeka. Tapi, apa arti merdeka sesungguhnya? Teman-teman sekalian, rakyat Aceh khususnya menginginkan merdeka. Ada sebagian yang ingin berpisah dengan NKRI. Artinya pisah. Kalau kita ingat kata-kata merdeka di sini, teman-teman, merdeka. Aceh sudah merdeka sebelum Indonesia merdeka. Artinya, dalam bingkai NKRI pun rakyat Aceh merdeka. Kan begitu. Tapi kata-kata rakyat yang merdeka belum dinikmati. Bukan saja rakyat Aceh, tapi hampir di seluruh rakyat Indonesia belum menikmati kemerdekaan, kecuali sebagian kecil. Kenapa? Nah, kalian bisa menjawab, teman-teman. Apakah rakyat Indonesia sudah merdeka sepenuhnya? Belum. Jadi wajar jika rakyat Aceh masih berteriak minta merdeka. Cuma berbeda Aceh. Aceh pernah memberontak. Merdeka berpisah dengan NKRI. Ini yang jadi pertanyaan. Seberapa besarkah keinginan rakyat Aceh? Atau seberapa banyak rakyat Aceh yang masih menginginkan berpisah dengan NKRI? Teman-teman sekalian, kemarin ketika Prabowo datang ke Birun, ada yang teriak, hidup Prabowo, hidup Prabowo. Ya kan? Di sini kita melihat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, rakyat mulai suka kepada Presiden Prabowo. Ya, dengan kinerja Presiden Prabowo. Mungkin yang dulu ingin berpisah sekarang agak-agak lain lah, ya kan? Apalagi mantan-mantan kombatan yang sudah diberikan 2 triliun. Ngapain berperang lagi? Betul nggak? Berperang itu untuk ujung-ujungnya ini juga. Betul nggak? Minta merdeka ujung-ujungnya duit juga kan? Ini udah dikasih duit, kau nggak usah perang. Jadi keinginan untuk berpisah dengan NKRI atau merdeka, kalau berpisah dengan NKRI mungkin sedikit lagi, tapi untuk merdeka semua rakyat ingin merdeka, tinggal bebas, tidak usah bayar pajak di tempatnya sendiri. Sekarang kan di hampir seluruh Indonesia kita masih membayar pajak bumi bangunan. Sebenarnya tidak ada kewajiban kita membayar pajak kecuali dalam hal-hal tertentu. Misalnya kita punya kendaraan, kita punya usaha, itu lain. Tapi rakyat Indonesia masih membayar pajak kepada pemerintah. Artinya pemerintah Indonesia zalim. Apalagi Aceh yang diberikan kekhususan. Artinya rakyat Aceh memang ingin merdeka. Bukan berpisah dalam NKRI, tapi merdeka dalam bingkai NKRI. Dipahami ya? Mungkin kalian tidak pendapat dengan saya. Tidak apa-apa. Ini konten. Jadi kalian subscribe video ini. Jadi masalah Presiden Prabowo cinta atau sayang kepada Aceh, ya, ditunjukkan. Pertama, dia menurunkan orang-orang tercinta. Ibu Titi, anaknya saat bencana kemarin. Habis itu dia langsung turun ke Aceh. Dan permintaan rakyat Aceh. Yang ditambah lagi 8 triliun. Ya kan? 2 triliun untuk kombatan. Ini luar biasa. Bentuk cinta Presiden. Dan kalau ingin merdeka, rakyat Aceh, semua ingin merdeka. Jangankan rakyat Aceh, semua rakyat Indonesia ingin merdeka. Yang sekarang kita nikmati apa? Kemerdekaan bagi penguasa. Begitulah kira-kira teman-teman. Silahkan berkomentar. Jangan berkomentar yang tidak bagus. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.